Orang-orang yang dahulu kala ada saja yang pernah meramalkan salat wahidiyah. Di antaranya Ki Khalil Bangkalan Madura. Itu ada seorang pengamal sudah lanjut, ya juga dari Madura, yaitu di rumahnya di tetangganya Kiai yaitu mana Selatan Karangkates itu, tapi sekarang sudah wafat. Ketika yaitu yang saya aturkan itu pengamal wahidiyah yang selanjut itu berziarah kepada Ki Khalil pernah mengatakan besok ada selawat wahidiyah begitu. Ini antaranya, dan masih ada lagi yang mengatakan begitu orang yang tahu. Para hadirin dan hadirat ajaran malih menika yukti kula hakin haqqah, mengisi segala bidang, mengisi kewajiban di segala bidang. Artinya kula panjenengan sebagai kaum bapak dan kaum ibu sampun kita laksanakan dereng kewajiban kita sebagai bapak dan ibu, antaranya yaitu mendidik putranipun sampun dereng dan sanes-sanes mergi yang penting ini apa sih kula panjenengan ya maaf, kita penyiar salat wahidiyah kewajiban begini begitu, kewajiban sebagai penyiar salat wahidiyah sudah kita laksanakan kah belum? Kita sebagai pengamal salat wahidiyah kewajiban begini begitu sudah apa belum diamalkannya? Pokoknya bidang yang harus diisi itu banyak sekali. Menawi mboten diisi ini ya negatif atau mungkin ini dados menyebabkan murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan menika sering kita mendengar innallaha khabba salasata asya fi salasati mawadi'a. Allah taala merahasiakan tiga perkara di tiga tempat. Maksudnya saja, satu merahasiakan ridhonya di suatu ibadah. Karena itu jangan sekali-kali berani meremehkan suatu ibadah, sekalipun ibadah itu ibadah ini ya, tapi jangan diremehkan. Karena mungkin sekali ridhonya Tuhan di situ. Ini antara Tuhan. Kados dene panjenenganipun menika ingkang nyocokin no. Sayyidina Umar suatu masa beliau tahu anak-anak bermain-main burung dibeli oleh Sayyidina Umar. Serentak dibeli dibebaskan. Ini serentak di alam kubur bebasnya Sayyidina Umar dari kubur. Situasi yang tidak diinginkan di kubur itu karena ini para hadirat. Soalnya lebih hemeh lagi yaitu Imam Ghazali. Yaitu ketika ada suatu waktu ada laler itu mau apa itu minum tintanya Imam Ghazali, mestinya terusan saja, tapi Imam Ghazali rupanya tahu, biar saja supaya kenyang dulu. Ini sebabnya Imam Ghazali selamat ini menyilahkan lalat minum tintanya ini kan soalnya ini, apalagi soal yang penting-penting. Jadi para hadirat segala bidang harus dilaksanakan dengan catatan takdimulaha, mendahulukan yang lebih penting. Lebih penting ini mestinya pada umumnya, tapi ya tidak mesti. Ya soal yang ibadah yang secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sedang salat Isya maunya. Kok ada orang di sini sudah begitu parah sekali. Kalau tidak lekas-lekas tertolong 1-2 menit lagi sudah menghembuskan nafasnya. Saya wajib batalkan salat saya ini untuk menolong ini. Tapi apabila dengan catatan yaitu satu saya mampu dan tidak ada orang lain yang menolongnya, ini saya wajib yaitu berhenti dari salat dan menolong itu. Jadi takdim waham mendahulukan ini insya Allah, pokoknya kita mau insya Allah dapat nanti. Takdimul anfa mendahulukan yang lebih manfaat. Ini juga insya Allah para hadirat alhamdulillah di wahidiyah banyak, yaitu amalan-amalan yang sifatnya di samping untuk pribadi, untuk lain, di samping soal dunia, soal lain. Alhamdulillah. Ya mungkin saya saya belum pernah mengetahui amalan-amalan yang lengkap mengisi segala bidang seperti wahidiyah ini. Ya maaf, ini bukan berarti
yaitu tidak, ya maaf, apa adanya. Dan di samping itu banyak dawuh-dawuh yang dawuhkan, yaitu antaranya tuba lil muslikhina bainan nas humul muqarrabuna yaumil qiyamah. Alangkah bahagianya mereka-mereka yang mau memperbaiki umat dan masyarakat. Alhamdulillah di wahidah ada itu, yaitu ya Rabbana Allahumma sholli salimi, dia di samping pribadi untuk mereka fafiru ilallah wa qujarahu, ini semua untuk umat dan masyarakat. Ya mudah-mudahan berhati-hati kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya apabila kita laksanakan ini, kita menyatakan begini tapi bibirnya, tapi dalamnya kebalikan, ini jauh lebih berat. Maka dari itu mari dengan sungguh-sungguh, kalau yang sudah ya bibir dan hati tidak sama, mari sekarang kita usahakan bibir dan hati supaya sama semuanya, sama-sama kafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, selawat pada umumnya, yaitu seperti kita malam menggadai mempunyai ciri khas yang di ibadah lain tidak ada, yaitu antaranya ciri khas sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dan sekali membaca selawat spontan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Inilah, ya maaf, alam arwah itu tidak ada jarak jauh dan dekat seperti TV atau radio, pokoknya mau nyetel ya sampai. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, pokoknya banyak alhamdulillah ciri khas yang dimiliki selawat yang tidak dimiliki ibadah lain, dan alhamdulillah wahidiyah kebanyakan selawat ibadah selamat secara otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali kaidah atau sabda yang saya telah kenal, kecuali selawat. Kalau selawat tetap ikhlas atau tidak ikhlas, hudur atau tidak hudur, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian, suatu keuntungan yang besar sekali. Dan alhamdulillah justru yang kita amalkan selawat wahidiyah selawat. Tapi ya maaf para hadirin, sama-sama selawatnya. Ini pengecekan saya, ya, tapi yang hanya terbatas sekali. Pernah ada orang dari Jawa Tengah, dia mengamalkan dalail setiap hari khatam dan berpuasa sudah 9 tahun. Tapi ya maaf ya, rupanya dengan pengamal salat wahidiyah yang mengamalkan sekian bulan atau sekian hari mesti, ya maaf ya, pernah saya ada begitu itu. Ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah wahidiyah ini mendapat fadl Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Orang-orang yang dahulu kala ada saja yang pernah meramalkan salat wahidiyah. Di antaranya Ki Khalil Bangkalan Madura. Itu ada seorang pengamal sudah lanjut, ya juga dari Madura, yaitu di rumahnya di tetangganya Kiai yaitu mana? Selatan Karangkates itu, tapi sekarang sudah wafat. Ketika yaitu yang saya aturkan itu pengamal wahidiyah yang selanjut itu berziarah kepada Ki Khalil pernah mengatakan besok ada selawat wahidiyah begitu. Ini antaranya, dan masih banyak, masih ada lagi yang mengatakan begitu orang yang dahulu.